Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan sebuah kisah nyata manusia yang paling mulia di seluruh penjuru dunia dan sepanjang zaman, yaitu Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita mau meneladani beliau dengan sempurna kalau kita tidak pernah tahu sejarah kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mungkin kita mau mengamalkan agama ini dengan sempurna kalau kita saja nggak pernah kenal nabinya? Bagaimana mungkin kita ngaku cinta sama Nabi, mengharap syafaat Nabi, tetapi kehidupan beliau saja kita tidak pernah mengkajinya? Makanya dalam kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan terus lanjutkan kisah manusia yang terbaik, yang termulia, pemimpin besar sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya pasti luar biasa, ya, tetapi memang yang menyampaikan itu tergantung bisa ikut luar biasa atau biasa-biasa saja. Ya, makanya artinya kisah yang luar biasa ini perlu disampaikan dengan cara yang juga bukan biasa-biasa saja para jemaah. Nah, baik, kita lihat. Setelah beliau lahir, maka beliau kemudian disusuin. Tapi bukan dengan ibu kandungnya. Jadi ibu susu Nabi itu ada dua. Kita memang kenalnya adalah Halimatus Sa'diyah. Tapi ada dua. Yang pertama justru sebelum Halimatus Sa'diyah adalah Suwaibah. Nah, Suwaibah ini mantan budaknya Abu Lahab, kalau masih ingat. Yang mana Suwaibah ngabarkan kepada Abu Lahab, keponakanmu lahir loh. Nah, saking senengnya keponakannya lahir, maka Abu Lahab kemudian membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah ini. Sehingga dari sini kita tahu ternyata Suwaibah juga punya, ya, juga punya peran penting. Selain mengabarkan kelahiran Rasul kepada Abu Lahab, ternyata juga punya peran penting. Beliau ikut menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun cuma 4 bulan. Tapi para jamaah, ya, luar biasa pemuliaan, ya, dari Rasulullah SAW kepada ibu-ibu susunya. Nah, kita perlu tahu dulu, ya. Selain sama Suwaibah, yang terkenal adalah sama Halimah. Nah, ya, Halimatus Sa'diyah. Nah, para jemaah, ya, yang kita perlu pahami memang beliau ini kan lahir dalam kondisi yatim. Nah, ya. Beliau lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih ada dalam kandungan. Nah, tapi ayahnya ini kemudian meninggalkan warisan. Ada budak namanya Ummu Aiman. Nanti budaknya ini dihormati juga sama Rasulullah SAW. Ya, jadi memang Nabi kita ini bukan orang rasis. Agama kita ini nggak ngajarkan rasis, Pak. Enggak. Ya, nggak ngajarkan rasis. Siapapun dia, yang penting manusia, entah warna kulitnya, entah bagaimana dia berasal, ya,
tapi dia tetap manusia yang perlu dimuliakan. Ya. Nggak kayak sekarang. Ya. Walaupun timnas sepak bola Prancis itu banyak yang berasal bukan dari warga Prancis, tetapi imigran dari wilayah-wilayah yang dijajah Prancis. Ya. Nah, tapi ternyata masyarakat asli Prancis masih kecewa kalau pemain bolanya tidak berhasil ngegolkan. Nah, kalau ngegolkan dianggap Prancis, tapi kalau nggak ngegolkan dianggap bukan Prancis, maka dapat banyak ejekan-ejekan rasis. Ya. Padahal udah sampai final. Ya. Bagaimana kemudian yang Denmark reportasenya bilang ketika pemain Maroko bergembira dengan ibunya, ya, disamakan dengan monyet dengan anak-anaknya. Ya. Ketika pemain Maroko mereka bersahadat, mereka menjunjung tinggi Allah ketika habis ngegolkan, ya, dianggap ini adalah simbol dari ISIS. Gak jelas mereka itu, ya. Ya entah Denmark ya memang kalau udah kalah ya begitu Pak. Ya, sakit hati mereka kalau kalah loh. Kok malah ngomongin bola para jemaah ya. Baik, kita kembali ke sini Pak. Ya. Nah, dari sini makanya kita kenal ya tentang surat Ad-Duha, yang mana Ad-Duha ini menunjukkan Rasulullah itu yatim. Cuma walaupun Rasulullah SAW yatim, tapi beliau ini tidak habis kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, 7 yang mengasihi Rasulullah yatim Pak. Aminah ibu kandungnya, Ummu Aiman tadi asisten rumah tangganya, Suwaibah tadi budaknya Abu Lahab, ya, Halimah yang kita kenal ibu susunya, Saimah ini anaknya Halimah, putrinya Halimah juga ikut ngerawat Rasul, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Jadi walaupun beliau yatim, yang ngasuh 7 orang. Ya. Ini bedanya Pak, di panti asuhan 10 anak yatim, 20 anak yatim, 30 anak yatim, yang ngasuh cuma 1. Nah, ya. Makanya terkenal anak yatim itu nakal-nakal. Lah gimana 20, 25 pengasuh cuma 1? Ya kurang Pak. Makanya yang benar itu ya, karena agama kita sangat perhatian dengan anak yatim, bukan sekedar anak yatim dititipkan di panti asuhan, tetapi anak yatim kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam rumah kita, kita kasihi sebagaimana anak kandung kita sendiri. Itu baru top. Ya, itu pasti rumahnya barokah, rezekinya barokah, gak akan kelaparan. Coba ya, anak yatim. Nah, baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya Rasulullah SAW itu ya sama Suwaibah tadi yang ikut menyusui beliau, ya, ini beliau menghormati, istrinya juga memberinya dengan penuh hormat. Padahal Suwaibah budak, ya kan? Tapi Khadijah bahkan mengajukan penawaran kepada Abu Lahab untuk membeli Suwaibah dan memerdekakannya. Ya, tapi kemudian Abu Lahab akhirnya memerdekakan Suwaibah setelah hijrah ke Madinah. Memang ada riwayat lain ketika dia beri kabar gembira sama yang hijrah ke Madinah, Pak. Ya, masih disantuni terus, Pak. Ya, Suwaibah ini ibu susunya. Ya. Halimah juga gitu. Halimah itu ya juga dikasih, disantuni. Jadi artinya apa? Kita itu ajarannya walaupun Suwaibah budak, Halimah ini orang kampung, tapi karena punya jasa sama Rasul, maka dikasih balas budi. Ya. Jadi memang ajaran agama kita itu benar-benar memperhatikan tanpa memandang, kamu kan budak. Budak itu para jamaah berarti bukan pembantu ya. Budak itu tidak punya hak untuk merdeka, ya. Tidak punya hak
untuk merdeka. Itu budak para jemaah. Nah, kita ngelihat budak-budak itu disiksa, ya, dikebiri, dibakar, dipotong, ya. Karena dianggap itu seperti barang. Ini milik saya apakan terserah saya, Pak. Tapi Islam nggak seperti itu. Justru Islam itu malah memberantas perbudakan. Nah, baik para jemaah ya. Jadi Bani Sa'ad atau Bani Sa'diyah, wilayah aslinya Halimah, ibu susu Rasul itu, dia wilayahnya itu nggak sumpek, Pak. Jadi dia wilayahnya wilayah yang luas, lapang, ya. Dan memang ini wilayah yang terbuka, ya. Curah hujan sedikit tapi banyak pohon, ada sumber air. Jadi beda sama keseluruhan Arab, Pak, ya. Arab itu kan jelas panas segala macam, itu dia. Ya. Nah, ini lokasinya antara Mekah dan Taif. Jadi antara Surabaya dan Trawas tuh, Bani Sa'ad ini. Nah, kenapa orang-orang Arab itu, ya, ini kalau kita lihat petanya para jamaah, ya. Jadi dari Mekah kemudian dari Bani Sa'diyah, ya. Itu wilayahnya wilayah mana saja. Ya. Nah, nih jadi gambarannya dia ini ada tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi bukan gersang. Nah, kenapa sih kok orang-orang Arab itu selalu menyusukan bayi ke Bani Sa'diyah? Nah, ini kita perlu tahu, Pak, rahasianya. Jadi ini bukan sekedar tradisi, tapi ada rahasia hebat. Yang ini bukan tradisi kita para jemaah, ya. Oh, kita mah boro-boro disusuin sama orang lain, ya. Disusuin sama susu botol. Kalau kita gitu ya, ibunya sibuk nyusui ke orang lain enggak, tapi botol. Nah, gitu ya, susu botol. Nah, jadi bukan air susu ibu, tapi air susu. Nah, dari itu, Pak. Saya mau ngomong air susu sapi kan, itu sudah mengalami perubahan. Nah, lingkungan Mbak Dia ini, Pak, luas, lengang, ya. Jadi orang paham anak-anak kita itu, ya, kalau kemudian mereka itu ditempatkan di sebuah wilayah yang luas, yang lengang dan lain sebagainya. Menurut penelitian ilmiah, anak-anak yang hidup di lingkungan yang luas, yang lengang, yang sejuk, yang mereka bisa berlari-lari, bermain tanpa ada batas penyempitan, ini menunjukkan otak mereka, imajinasinya akan lahir anak-anak cerdas. Ya. Jadi emang sejak dulu masyarakat Arab itu terbiasa disusuin di Bani Sa'diyah supaya imajinasinya, perkembangan otaknya berkembang. Makanya anak-anak kita kalau masuk masjid pasti ngapain? Lari, lari. Nah, lari-lari, Pak. Ya. Kitanya aja yang kemudian jangan lari-lari di masjid. Nah, kan gitu. Ya. Karena memang mereka butuh tempat luas. Nah. Hingga penting sekali kalau memang rumah kita nggak luas, kita ajak anak-anak kita itu ke tempat-tempat yang luas. Udah tips parenting ini para jemaah. Ya. Ajak ke anak-anak yang luas wilayahnya. Karena untuk perkembangan otak. Kalau dikit-dikit, ini gak boleh, ini jangan, bahaya. Wah, otaknya mau berkembang jadi cepet dia, Pak. Ya, gak bisa. Nah, tunggu dari segi kesehatan, ya. Nah, dari segi bahasa, orang-orang Ba'diyah ini bahasanya fasih, ya. Bebas dari pengaruh bahasa asing. Jadi bahasa Arab yang murni itu di Bani Sa'diyah. Makanya kan sampai kemudian Rasulullah SAW itu dikabarkan orang yang paling fasih, tutur katanya santun, ucapannya pengalir, perkataannya indah, merasuk ke dalam hati, menyentuh kedalaman jiwa. Masya Allah, ya. Lisannya itu luar biasa sampai menusuk ke dalam jiwa manusia. Jadi memang karena memang ini makanya sampai kemudian kan Rasulullah Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma ra'aita afsaha minka. Ya, aku gak pernah tahu orang yang bahasanya lebih fasih daripada engkau. Maka Nabi yang mulia SAW itu mengatakan, ya, gimana gak fasih? Wa ana min Quraisy. Aku kan asli orang Quraisy, ya. Dan wa arda'tu fi Bani Sa'ad. Aku disusui di
Bani Sa'ad, Pak. Ya, itu dia para jamaah. Ya, ini tradisi orang-orang Arab, Pak. Makanya ini sangat manfaatnya banyak, bukan sekedar kok ibunya nggak mau nyusuin, bukan itu. Ya. Jadi memang ada rahasia besar kenapa Rasulullah SAW sejak dini, sejak bayi dititipkan kepada Bani Sa'diyah. Ya, yang kemudian awalnya sama Suwaibah, kemudian sama Halimatus Sa'diyah. Nah, ini yang terkenal para jamaah. Ya. Jadi memang orang-orang Bani Sa'diyah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Bani Sa'diyah itu memang menjelang mereka pasti datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang mau disusuin. Pasti cari ke sana mereka. Ya. Nah, Halimah kondisinya susah ketika berangkat ke Mekah. Ya. Desanya paceklik, hewan ternaknya kelaparan, ya. Bayinya itu juga nangis terus, lapar. Halimah juga lapar, air susunya nggak bisa keluar, Pak. Terus ontanya itu juga nggak keluar air susunya, ya Allah. Padahal perjalanan 2 malam, ya. Karena naik onta 2 malam. Nah, keledainya juga lemah. Jadi ketika Bani Sa'diyah ini, rombongan Bani Sa'ad kemudian berangkat, keluarga Halimah ini paling lambat karena keledainya lemah. Ya Allah, ya, susah banget tuh. Ketika mau ke Mekah, kisahnya mau mencari bayi susuan di Mekah. Karena dia terlambat, sampai di Mekah rata-rata semua udah dapat bayi susuan, Pak. Ya Allah, ya, udah dapat bayi susuan rata-rata. Tinggal satu, yaitu Rasulullah SAW ketika masih bayi. Halimah gak mau. Kenapa para jamaah? Anak yatim. Nah itu loh, Pak. Ya, kan mikir soalnya. Ini kan bapaknya gak ada. Ya, kalau saya susuin gimana? Ya kita mohon maaf ya. Kan pasti ada ongkos-ongkos biaya dan lain sebagainya. Nah dia aja yatim. Ya, waduh. Gak mau Pak Halimah itu. Tapi ketika ngelihat kok rekan-rekan teman-teman sedesanya udah dapat bayi semua, udah siap kembali ke wilayah asli mereka sambil membawa bayi susuan masing-masing. Lah masa Halimah pulang tangan kosong kan gitu Pak. Ya. Ya udahlah, daripada nggak dapat gitu ya. Anak yatim aja nggak apa-apa, diterima Pak. Jadi awal mulanya Halimah menyusui Rasul itu awal mulanya enggan Pak. Tapi ajaibnya para jamaah, begitu digendong ya, begitu digendong kok enteng anak ini. Loh, udah mulai ini ya. Udah mulai ada yang aneh ya. Ini bayi-bayi ajaib nih. Kayaknya kok enteng banget Pak. Ya, mestinya kan bayi itu ada beratnya. Lah ini enggak ya. Nah, ketika itu Halimah menyusui Rasulullah SAW bayi bersama juga dengan anaknya. Kan awalnya susunya kering karena dia kelaparan. Tapi ketika baru saja gendong Rasul dan harus segera menyusuin, air susunya keluar. Bukan air susunya Halimah saja, ontanya yang tadi air susunya kering itu juga mengalir deras. Ya Allah Pak. Ya. Langsung kemudian mereka semua menikmati hidangan barokah dari Allah. Langsung Halimah bersyukur. Ini anak, kalau bahasa kita, ngerejekeni. Nah, itu Pak. Ya, ini anak mendatangkan keberkahan. Ya, jelas. Karena anak yatim para jamaah. Coba sajalah. Kita peduli sama anak yatim. Bukan sekedar santunan tiap bulan. Enggak. Anak yatim bawa ke rumah kita. Kasih sayangi sebagaimana anak kandung kita sendiri. Yakin saya Allah akan memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Ya, harus itu Pak. Ya, itu. Ya. Apalagi kemudian anak yatimnya anak gadis. Kemudian dinikahin. Loh, boleh apa enggak? Boleh. Ya, izin dulu sama istrinya yang
pertama gitu Pak ya. Jangan malah ya ini milih-milih nih anak yatimnya ya, cari yang gadis Pak ya. Ini modus ini Pak ya. Ini bukan mau menyantuni, ternyata mau menikahin Pak ya. Ya boleh saja sebenarnya. Emang nggak boleh nih kayak anak yatim? Boleh Pak, malah berpahala, tapi jangan banyak modus. Nah itu ya. Baik para jamaah ya. Udah gitu keledainya tadi lemah, kemudian jadi kuat ya. Jadi tadi rombongan berangkat ketinggalan, setelah menggendong Rasulullah masih bayi, malah maju duluan. Ya Allah, bingung. Udah di wilayah mereka, di peternakan, ya domba-domba peternakannya Halimah bersama keluarganya itu gemuk-gemuk. Ya. Terus air susunya penuh, tetangganya geleng-geleng kepala Pak. Waduh, ini kok bisa begini kan gitu ya? Kok bisa? Nah Halimah tahu ini bayi yang aku susuin ternyata bayi yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Inilah yang saya katakan kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu senangi, apa yang kamu benci itu baik di sisi Allah. Dan apa yang kamu senangi itu jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Halimah enggak mau, tapi ternyata justru baik buat dia. Maka mari kita ikhtiar semaksimal mungkin dan ridho kepada takdir Allah. Karena takdir Allah itulah yang terbaik. Ya, Maroko enggak masuk final cuma juara 4, itulah yang terbaik para jemaah ya. Kenapa malah bahas bola lagi ya. Jika kita lihat para jemaah ya, ini ada saudara sesusu Nabi. Ya. Dari Suwaibah ada 4. Kalau dari Halimah ada 5. Ini memang nggak umum terus terang Pak ya. Tapi dalam agama kita diajarkan ada namanya saudara sepersusuan. Nah, kalau dia perempuan berarti tidak boleh menikah, gitu Pak ya. Jadi memang karena tradisi masyarakat Arab itu suka mengamanakan menyusui kepada masyarakat dari Bani Sa'diyah. Tadi dengan keutamaan tadi, kesehatan dan bahasa dan lain sebagainya. Nah, setelah 2 tahun, Pak, ya, saatnya dikembalikan. Tuh, Pak, ya. Setelah 2 tahun, saatnya dikembalikan untuk karena kan menyusui cuman 2 tahun para jamaah, gitu ya. Itu dia. Mau dikembalikan, tapi Halimah berat, Pak. Gimana? Selama nyusuin Rasulullah, dia kemudian jadi makmur, ya kan? Hewan ternaknya juga jadi makmur, maka dia minta sama ibunda Rasul Aminah, aku minta tambahan waktu untuk ikut merawat anakmu. Ya. Apalagi saat itu juga muncul wabah di Mekah. Ya. Jadi Aminah berpikir, ya daripada anak saya kenapa-kenapa, lebih baik saya pasrahkan sajalah, lanjutkan pengasuhan di Halimah. Nah, oke. Tapi tiba-tiba ada peristiwa besar Pak. Nah, ini yang sampai sekarang tidak bisa dikaji oleh para ahli modern Pak. Ya. Saat itu Rasulullah lagi main-main sama anak-anak sebayanya. Lagi main-main seperti itu ya. Kemudian atahu Jibril. Datang yang namanya malaikat Jibril. Pak. Ya. Nah, ngapain malaikat Jibril? Fa'akhodahu fasora'ahu fasaqqa an qalbihi fatakhrajal qalb fatakhraja minhu alaqa. Masya Allah. Faqala hada haddus syaiton minka. Waduh. Jadi tiba-tiba ketika Rasulullah lagi kecil, masih kecil, lagi main-main, datang Jibril Pak. Udah datang, kemudian Rasulullah kecil diambil, ditelengkan, ya, ditidurkan, kemudian dibelah dadanya. Wah, diambil yang namanya segumpal, gitu Pak. Ini masih misteri ini Pak. Ya. Dibelah dadanya, diambil, ya. Kemudian Jibril mengatakan, ini bagian setan ada daripadamu. Tsumma ghasalahu fi
tosti min dahab bima'in zamzam. Kemudian dicuci bagian yang diambil sama Jibril itu, Pak. Ya. Dicuci dengan loyangnya dari emas, api airnya air zam-zam. Ya. Kemudian dikembalikan lagi sama Jibril ke tempat semula. Ya Allah, Pak. Ya. Anak-anak sebayanya Rasul yang lihat ya histeris, Pak, ya kan? Langsung datang ke Halimah, ya. Muhammad mati, ya. Muhammad dibunuh, Muhammad dicelakain orang. Halimah juga kaget bukan main, Pak. Langsung dikejar, mana anakku, mana Muhammad? Loh, tiba-tiba sudah main-main lagi. Cuma ketika dilihat memang ada bekas jahitan di dadanya Rasulullah SAW ketika masih kecil. Nah, para jamaah, ya, ini mungkin, ini terus terang, Pak, ya, ini kita nggak tahu. Ini apa yang diambil itu, ya. Ini mungkin juga yang namanya kolbun. Nah, kolbun ini dia beda, sering diterjemahkan jantung. Tapi dia beda dengan jantung dalam anatomi tubuh manusia. Enggak. Atau kolbun yang diterjemahkan hati. Dia juga beda dalam anatomi tubuh manusia. Kolbun ya, jangan kalbun. Kalau kalbun jadi anjing malahan. Nah, ya, kolbun. Nah, makanya para ulama itu membahas. Pokoknya kolbun itu yang disebut oleh Nabi, kalau ada segumpal yang di dalam tubuh manusia, dia baik maka semuanya baik. Dia jelek maka semuanya jelek. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah yang namanya qalb. Para ulama membahas qalbun itu fis sudur. Qalbun itu ada di dalam dada. Ini yang diambil sama Jibril, Pak. Ambil dicuci pakai air zam-zam. Makanya Rasulullah nggak bisa diganggu setan. Soalnya sejak dini sudah diambil. Coba dokter bedah mengkaji, ya kan? Hari ini, ya langsung praktek, ya kan? Cuci, Pak, dikembalikan lagi. Saya jamin pasti meninggal dunia pasiennya itu, Pak. Ya, makanya saya bilang ini masih misteri, Pak. Ya. Coba kalau kita tahu, Pak, ya kan? Langsung aja kita cuci, lakukan operasi kecil. Wah, ini operasi besar nih, Pak jemaah, ya. Tapi yang operasi malaikat, Pak. Ya. Makanya kita nggak bisa seperti ini, Pak jemaah, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa Rasulullah SAW ini hikmahnya, ya. Ini memang tadi kolbun itu kita tidak tahu, ya. Nah, artinya kenapa kemudian malaikat harus turun, ya? Supaya manusia tahu bahwa hati ini harus dibersihkan. Makanya dalam ajaran agama kita ada namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ini harus disucikan jiwa kita ini, Pak. Ya. Kalau Rasulullah yang sucikan malaikat, kalau kita harus sendiri, ya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah, ini ternyata bejananya, ya, bejana emas, ya, itu dia yang kita perlu paham, dan airnya juga air zam-zam. Nah, memang air zam-zam itu punya banyak keutamaan, para jemaah. Itu dia, ya, itu banyak keutamaan karena air zam-zam ini sudah pernah kita bahas dulu, ya, waktu Abdul Muthalib cari-cari, ya, itu tergantung, ya, ma'u zam-zam lima suribalah. Zam-zam itu tergantung niat orang yang minumnya itu untuk apa. Nah, ya. Jadi untuk kesehatan, untuk kecerdasan, kesembuhan, kekuatan, boleh. Nah, ya, itu boleh. Ya, makanya zam-zam ini sangat ajaib para jemaah, itu dia. Nah, setelah peristiwa ini Halimah ketakutan, Pak. Ya, ini anaknya orang, Pak. Ya, habis dibelah dadanya sama makhluk misterius, tak balik noai, Pak. Ya, datang ke Aminah. Aminah juga bingung. Kamu ini gimana sih? Tadi kamu sendiri yang pengen, ya. Katanya
kamu mau lebih lama mengasuh. Iya ya nggak apa-apa, tak balikan lah ya. Gitu ya. Nah, tapi Aminah udah tahu, kamu udah tahu kan bahwa ternyata memang anakku ini ada keajaiban. Nah, maka kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan episode-episode selanjutnya. Insya Allah para jamaah. Ya, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Syukron ala ihtimamikum walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.